Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 IPS. Hari ini Bu Vivi akan menyampaikan materi mengenai surat lamaran pekerjaan yang terdapat pada KD 3.1 yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca, dan KD 4.1 yaitu menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulis. Berikut ini merupakan surat lamaran pekerjaan secara umum. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang isinya berupa permohonan untuk memperoleh suatu jabatan pekerjaan. Sebelum kalian membuat surat permohonan kerja atau surat lamaran pekerjaan, kalian terlebih dahulu mencari iklan lowongan kerja. Di mana sih Bu lowongan kerja itu berada? Kalian bisa memperoleh informasi lowongan kerja di surat kabar. Di surat kabar ada dua jenis, yaitu jenis iklan kolom atau iklan baris. Kalian bisa memperoleh di situ. Paling banyak terdapat di surat kabar Jawa Pos. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, identitas pelamar yang berisi nama, alamat, tempat, dan tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan nomor telepon. Yang kedua, kualifikasi pelamar, yaitu berisi mengenai pendidikan terakhir atau ijazah terakhir pelamar itu apa. Yang ketiga, data lengkap pelamar. Data lengkap pelamar itu terdapat pada daftar riwayat hidup. Anak-anakku kelas 12 IPS, kalian harus bisa membedakan mana bahasa itu menggunakan bahasa formal dan mana bahasa yang digunakan adalah non-formal. Kalau kita menggunakan dalam sehari-hari itu adalah bahasa non-formal. Sedangkan bahasa yang kita gunakan dalam surat permohonan kerja atau surat lamaran kerja itu harus yang formal. Kalimatnya harus yang efektif, yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Berikut ini Bu Vivi akan menjelaskan mengenai struktur surat lamaran kerja. Yang pertama adalah pernyataan umum, berfungsi sebagai informasi awal berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilamar. Contohnya, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, nomor telepon. Yang kedua adalah argumentasi atau pendapat dari pelamar, berfungsi untuk memperkuat pernyataan umum sebagai bahan pertimbangan pelamar. Contoh, sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu bersama ini saya lampirkan. Yang ketiga, penegasan ulang, berfungsi untuk meyakinkan penerima lamaran. Contoh, demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian saudara saya ucapkan terima kasih. Semuanya terdapat pada struktur yang ada di surat permohonan kerja. Sistematika surat lamaran pekerjaan sebagai berikut. 1. Nama kota dan tanggal pembuatan biasanya terdapat pada pojok, lampiran dan perihal. Alamat surat yang dituju, salam pembuka, biasanya kalau dalam bentuk formal menggunakan dengan hormat. Paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam pembuka, tanda tangan, dan nama terang. Semuanya akan tercantum pada contoh surat permohonan kerja dan daftar riwayat hidup yang akan Bu Vivi sampaikan berikut ini. Berikut ini merupakan contoh dari surat permohonan kerja yang sesuai dengan sistematika yang ada. Di pojok kanan atas terdapat nama kota serta tanggal pembuatan surat. Di bawah kiri terdapat perihal sama lampiran. Lampiran ditujukan untuk berapa lembar yang akan dilampirkan. Perihal bertujuan untuk apa membuat surat tersebut. Di bawahnya terdapat alamat surat yang dituju. Alamat surat yang dituju tidak boleh menggunakan yang terhormat sama kepada dijadikan satu, karena beda. Yang terhormat digunakan untuk seseorang tujuannya, sedangkan yang kepada digunakan untuk suatu perusahaan atau lembaganya. Contoh, yang terhormat Bapak Kepala SMA Wahid Dasim 5 Jalan Raya Sememi nomor 7 Benowo, Surabaya. Sedangkan penggunaan kepada, contoh,
kepada PT Nusantara Bangsa Jalan Sememi nomor 9 Menowo Surabaya. Seperti itu penggunaannya. Yang di bawahnya adalah salam pembuka. Salam pembuka kita pakai yang formal karena kita tidak tahu pemimpin kita atau pimpinan kita beragama apa. Jadi kita pakai yang formal, yaitu pakai dengan hormat. Yang di bawahnya adalah paragraf pembuka. Paragraf pembuka kita pakai yang efektif, yaitu menggunakan kalimat sehubungan dengan informasi yang saya dapat. Boleh, atau pakai berdasarkan informasi atau yang saya dapat. Boleh. Paragraf isi mulai nama, tempat, alamat, nomor HP, mengajukan permohonan sampai lampiran, bahkan sampai besar harapan saya untuk diterima mengajar di SMA Wahid Hasim Surabaya merupakan paragraf isi. Paragraf penutup berisi, demikian permohonan pekerjaan yang saya ajukan. Atas pertimbangan Bapak Kepala Sekolah saya ucapkan terima kasih. Salam penutup kita juga menggunakan formal, yaitu hormat saya. Di bawahnya terdapat tanda tangan dan nama terang. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai daftar riwayat hidup yang sesuai dengan surat permohonan yang ada. Poin yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah data lengkap pelamar, di mana data lengkap pelamar yang biasanya kita sebut dengan daftar riwayat hidup. Mengenai diri kita, identitas tentang diri kita mulai dari nama, agama, pendidikan formal, pendidikan non-formal. Apabila pendidikan non-formal itu bermanfaat untuk suatu perusahaan tersebut bisa dicantumkan. Di sini saya jelaskan mulai awal daftar riwayat hidup. Yang pertama ada paragraf pembuka, yaitu sehubungan dengan permohonan pekerjaan yang saya ajukan. Ini masih berhubungan dengan surat permohonan kerja ya, atau surat lamaran pekerjaan yang dilampirkan. 1. Data pribadi, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, status. Kalau misalnya belum nikah itu statusnya lajang. Jangan ditulis single. Kalau single itu dalam bahasa Inggris. Jadi harus ditulis lajang. Nomor telepon yang bisa dihubungi, email. Biasanya perusahaan itu menggunakan email untuk menerima atau menolak data pelamar. Alamatnya harus jelas. Pendidikan formal, cukup ditulis pendidikan ijazah terakhir saja. Kalau misalnya SMA, ya pendidikan formalnya SMA Wahid Hasim 5 Surabaya, lulus tahun berapa? Misalnya kalau sampai lulus tahun ini berarti lulus tahun 2020-2021. Pendidikan non-formal, apabila punya pendidikan non-formal atau kursus lah ibaratnya, boleh dicantumkan bila kursus tersebut masih berhubungan dengan perusahaan yang kamu tuju. Anakku, alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita telah belajar mengenai surat lamaran pekerjaan, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulis. Semoga penjelasan dari Bu Vivi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Untuk nantinya kalian bisa membuat surat permohonan kerja secara baik dan benar, dan bisa bermanfaat untuk kalian nantinya. Tetap jaga kondisi baik-baik, sehat selalu untuk kalian, sukses selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.